Hai guys, balik lagi di channel aku. Oke, hari ini aku mau bahas gimana sih caranya buat mendapatkan IPK Cum Laude. Yeay. FYI, aku ini seorang alumni atau lulusan dari Universitas Pajajaran atau yang biasa kita kenal dengan Unpad yang ada di Sumedang, Jatinangor ya guys, bukan yang di Bandung. Alhamdulillahnya kemarin aku juga dapat predikat Cum Laude atau artinya itu dan pujian. Di sini aku mau berbagi tips ke kalian gimana sih cara aku bisa mendapatkan IPK Cum Laude ini gitu. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu Cum Laude, terus syarat jadi Cum Laude dan keuntungan apa yang diperoleh seorang mahasiswa ketika mendapatkan gelar Cum Laude ketika lulus, bisa cek di video aku yang sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk ke tipsnya. Tips pertama, perhatikan kontrak perkuliahan. Tips ini penting banget guys, karena waktu di awal sebelum dimulainya mata kuliah, para dosen ataupun staf pengajar akan memberikan informasi kepada para mahasiswa terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian ada indikator penilaian dan juga dosen siapa saja yang nantinya akan mengajar gitu. Pada kesempatan ini biasanya mereka akan menyampaikan indikator penilaian berupa bobot-bobot penilaian yang mereka gunakan dalam mata kuliah tersebut. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, untuk setiap mata kuliah itu biasanya para dosen itu akan beda gitu ya sistem penerapan bobot nilainya. Jadi saran aku sih ditulis aja semuanya gitu ya secara detail per mata kuliah itu bobot penilaiannya kayak apa, karena ini juga yang aku lakukan gitu sewaktu dulu di setiap semester dan juga di setiap mata kuliah gitu. Untuk indikator penilaian sendiri biasanya ini kan bakal beda-beda. Misalnya ada indikator untuk penilaian, ada kuis, terus ada tugas, ada praktikum dan juga ujian gitu. Kalau dari aku sendiri waktu kuliah dulu itu kebanyakan para dosen itu menerapkan bobot yang sangat tinggi untuk UAS dan juga UTS gitu. Sedangkan untuk praktikum, tugas, kuis itu nilainya lebih rendah gitu. Nah, aku bakal contohin di sini misalnya untuk bobot mata kuliah biologi molekuler ya. Contohnya ini 30% untuk UTS, 30% untuk UAS, kemudian ada 10% untuk kuis, 20% untuk tugas, dan 10%-nya untuk nilai praktikum gitu. Jadi strategi dari aku, kalian itu harus bijak-bijak gitu ya melihat bobot nilai ini. Misalnya yang paling besar itu di UTS dan juga UAS gitu, karena di sini contohnya 30%, 30%. Artinya nilai ini sangat dominan gitu buat di mata kuliah tersebut. Dan kalian bisa mengoptimalkan sebisa mungkin waktu di ujian itu nilainya harus bagus gitu. Jangan sampai ada di bawah KKM gitu. Tapi bukan berarti untuk indikator penilaian yang lain kayak tugas, kuis, praktikum itu kalian abaikan juga gitu. Enggak juga. Jadi tetap dikerjakan dengan maksimal. Cuman yang lebih dioptimalkannya itu di bagian ujian gitu. Jadi kalian harus kerja kerasnya di ujian gitu. Jadi untuk tugas-tugas mungkin ya dikerjakan sesuai peraturan dosennya aja, misalnya batasannya sampai C gitu. Ya udah kalian kerjanya sampai C, jangan sampai menguras waktu kalian untuk mengerjakan lebih dari batasan yang C gitu, yang seharusnya ditugaskan itu. Kalian tuh malah ngerjain lebih, karena itu menguras tenaga banget sih. Dan itu yang aku lakukan dulu guys. Tips kedua, catat materi perkuliahan. Nah ini tuh penting banget guys, dan aku mau kasih tahu sebuah rahasia dan juga sekaligus teknik gitu ya, gimana cara untuk mencatat materi yang benar gitu. Kalau aku sendiri waktu itu aku tetap menulis materi perkuliahan, tapi bukan menyalin isi dari PPT yang disampaikan oleh dosen gitu. Jadi kan biasanya dosen itu kalau ngajar ya biasanya ada PPT-nya gitu kan ngajar. Aku nggak pernah nyalin PPT-nya gitu yang ada di depan. Misalnya aku lihat nih, ya udah semua slide aku salin gitu. Enggak, jangan kayak gitu karena itu akan menghabiskan waktu kalian gitu. Nah, saran aku catatnya itu adalah bagian-bagian inti penting
yang disampaikan sama dosen, karena biasanya dosen itu akan menjelaskan hal-hal yang lebih dalam gitu ya, atau tambahan dari isi slide-nya tersebut gitu. Jadi catat apa yang belum ada di isi PPT-nya dari dosen gitu. Dan terus, kalau biasanya aku juga nulis inti materinya aja gitu yang ada di slide. Nggak usah ditulis semua, karena ini akan memakan waktu kalian dan juga fokus kalian ketika mendengarkan penjelasan dari dosen gitu. Tips ketiga, melakukan review setelah perkuliahan selesai. Nah, ini juga hal yang aku lakukan waktu aku kuliah dulu guys. Jadi setelah kuliah gitu ya, aku biasanya 5 menit jeda dulu. Habis itu aku langsung review materi yang tadi udah disampaikan. Jadi aku menggunakan teknik recall. Aku tuh biasanya bakal review secara singkat gitu ya, apa yang tadi dosen aku udah ajarkan dari awal sampai akhir gitu. Aku langsung omongin aja gitu sendiri, kira-kira tadi diajarin apa aja. Terus kalau misalnya udah selesai nih atau ada yang lupa-lupa ingat, nah kita bisa baca lagi atau ulas lagi materi yang tadi dipelajari gitu. Dan ini tuh membantu banget guys, jadi kalian waktu nanti ujian nggak perlu kerja keras lagi buat ngafalin atau nginget apa yang udah dosen ajarkan ke kalian gitu sewaktu kuliah. Karena dengan kita mereview atau membaca lebih dari sekali atau 2 hingga 3 kali, itu akan membantu otak kita lebih ingat gitu ya dengan materi yang sudah diajarkan gitu. Jadinya waktu ujian itu nggak perlu kerja keras dan juga bisa dapat hasil yang lebih optimal gitu. Tips keempat, fokus saat menjalani perkuliahan di kelas gitu. Kenapa aku sebut ini penting? Karena ketika kita menyerap suatu materi yang belum diajarkan gitu ya, kita pastinya memerlukan fokus yang lebih gitu ya. Dan sebisa mungkin hindari yang namanya distraksi, misalnya main HP atau misalnya sekedar ngobrol sama teman, atau bahkan kalian mengerjakan tugas di kelas gitu ya yang belum selesai pas waktu dosen ngajarin gitu. Karena ini resiko banget, nanti kalian pasti bakal ketahuan kan sama dosen lagi ngerjain tugas, terus nanti kalian bakal ditanya sama dosen gitu. Plus lagi kalian nggak ngerti apa yang diajarkan sama dosen gitu. Jadi alangkah baiknya menurut aku setelah kalian udah di kelas itu pastikan otak kalian bisa fokus menyerap materi yang ada di kelas, biar nanti itu kalian gak keteteran waktu di ujian. Kalau misalnya ngulang materi ini, aduh aku nggak ngerti nih, aduh aku nggak paham kemarin apa yang diajarin gitu di kelas. Nah kalau bisa fokus dulu sebentar, abis itu boleh deh pas istirahat bisa main HP atau ngobrol sama teman gitu buat reward. Tips kelima, kalian perlu memperhatikan karakteristik dosen yang mengajar. Ini juga penting banget guys, karena setiap dosen itu meskipun misalnya mereka udah punya gitu ya indikator penilaian masing-masing di mata kuliah, tapi waktu di ujian itu kadang-kadang biasanya apa yang diajarin sama dosen itu bakal beda banget sama yang di ujian. Misalnya yang diajarin tuh kayak ya udah dangkal gitu ya, yang gampang-gampang aja diajarin, waktu ujian keluarnya malah yang nggak pernah diajarin gitu. Nah itulah pentingnya kenapa kita harus tahu karakteristik dosen. Karena pengalaman aku sendiri ya, waktu itu ada gitu ya dosen misalnya waktu ujian itu masih materinya kayak full gitu ya, semua materi yang ada di PPT gitu. Atau misalnya ada dosen yang masih kita misalnya ngasih buku atau PDF yang perlu kita pelajari, ternyata waktu di ujian tuh keluar semua gitu dari buku itu. Atau ada juga dosen yang misalnya ngajar di PPT kayak ringkas terus gampang materinya, tapi pas udah ujian malah ngasih yang susah-susah gitu. Dan tentunya itu perlu pemahaman materi dan juga memperdalam materi yang udah kita pelajari sebelumnya gitu guys. Jadi penting banget buat mengenal karakteristik dosen, gimana sih ketika mereka kasih soal-soal di ujian gitu, biar kalian nggak kaget gitu ya. Tips ke-6, dan ini tips terakhir dari aku, jadi kalian jangan takut buat tanya-tanya kalau misalnya ada yang belum ngerti gitu. Kalian bisa tanya langsung ke teman-teman kalian atau ke kakak tingkat, bisa juga ke dosen. Karena biasanya banyak kok dosen-dosen yang terbuka gitu ya sama mahasiswa. Setelah kelas biasanya mereka memberi kesempatan buat mahasiswa untuk bertanya secara langsung, misalnya materi yang belum paham bisa diperdalam, ditanyakan kembali, atau bisa
juga di chat gitu ya, nanya baik-baik ke dosen gitu, minta dijelaskan ulang atau seperti apa gitu. Pasti mereka bakal jawab dan baik banget kok responnya, jadi jangan takut teman-teman. Terus bisa juga kalian membentuk kelompok belajar mandiri sama teman-teman kalian buat bahas suatu materi. Terus kalau misalnya ada teman yang jago gitu ya, atau misalnya mata kuliahnya tuh kayak multidisiplin, misal orang-orang dari jurusan lain itu lebih ngerti dibandingkan jurusan kalian, jadinya ya udah bisa minta tutorin ke mereka gitu. Terus bisa juga tanya ke kakak tingkat kalian, misalnya minta bantu tutor, atau bisa juga chat, atau bisa langsung datengin mereka gitu. Kak, ini gimana, pengen diajarin dong, kayak gitu nggak ngerti. Atau bisa juga yang terakhir ini kalian minta masteran dari mereka. Masteran dari cutting itu biasanya sangat membantu gitu ya, terutama buat tugas, terus buat pemahaman materi juga, kayak gitu-gitu guys. Oke guys, barangkali itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga kalian bisa menerapkan ya tips-tips dari aku, karena ini dari pengalaman aku sendiri dan yang aku lakuin gitu ya selama masa perkuliahan, dan pada akhirnya bisa mengantarkan aku mendapatkan nilai cum laude gitu. Dan semoga ini juga bisa berdampak ya ke kalian. Sebenarnya untuk mendapatkan nilai cum laude itu memang gak mudah guys, untuk perjuangannya itu ya gak cuma setahun 2 tahun, tapi seterusnya gitu sampai kalian lulus. Tapi bukan berarti itu mustahil gitu untuk diperoleh gitu. Makanya coba aja diseimbangkan antara kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di samping kegiatan akademik gitu, biar balance dan bisa mencapai nilai yang memuaskan waktu lulus. Oke, gitu aja guys. Buat kalian yang suka bisa like, comment, share video ini, dan bisa juga request kalau misalnya kalian mau aku bahas video apa di next kesempatan berikutnya. Paling itu aja dari aku. Makasih banyak guys. Dadah.